Ismail, Adnan, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudad, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Qaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misya, Hadad, Taima, Yutar, Yatur, Nafith, dan Qayyiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat dan tidak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Setelah melakukan penyidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman Ad-Nadawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghazan, termasuk Aus dan Khazraj, bukanlah dari keturunan Khotan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu, anak keturunan Kidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana hingga mendapatkan keturunan Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dari silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai pada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan pada hadis yang mengisyaratkan hal itu. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Adapun peneliti senior Allamah Al-Qadi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri rahimahullah menguatkan pendapat Ibnu Sa'ad sebagaimana yang disebutkan pula oleh At-Tabari, Al-Mas'udi, dan selain mereka di sejumlah tempat bahwa antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan. Ini menurut penelitian yang cukup mendalam. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut salah satu pendapat, Nizar adalah salah satu anak Ma'ad. Sementara itu, Nizar sendiri mempunyai 4 anak, yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais Ailan lahirlah Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Dari Ghatafan lahir Abs, Zibyan, Ashja, dan Ghani bin A'sar. Dari Ilyas bin Mudar ada Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal ada Jumuh, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah,
dan suku-suku Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manab bin Qusay. Abdul Manab mempunyai 4 anak, yaitu Abdul Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka.